Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas kembali perjalanan sejarah dari Ali Hasan atau yang disebut dengan Syekh Siti Jenar, salah seorang penyebar ajaran Wahdatul Wujud dengan konsep dan prinsip di Jawa yang bernama Manunggaling Kawula dan Gusti. Bagaimana kisah dan perjalanannya serta bagaimana ajarannya, monggo disimak. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan berikanlah like juga komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lain. Sedulurku yang berbahagia, nama asli Syekh Siti Jenar adalah Ali Hasan. Ayahnya bernama Datuk Soleh, merupakan pedagang dan juga penyebar Islam di Malaka. Sedangkan kakeknya bernama Datuk Isa, seorang ulama keturunan bersahabat dengan Maulana Ishaq. Ali Hasan telah yatim piatu semenjak kecil sehingga diasuh oleh kakeknya. Tak berapa lama berselang, sang kakek juga meninggal. Ia pun diasuh oleh pamannya yang bernama Datuk Ahmad. Belum genap mengakhiri masa remaja, Ali Hasan meninggalkan Malaka untuk menimba ilmu kepada Maulana Ishaq di Pasai. Lalu ia melanjutkan perjalanan ke Gujarat di India Barat, tempat sebagian leluhurnya dimakamkan. Kemudian ia lanjutkan perjalanan tersebut ke Arab untuk menunaikan ibadah haji. Sedulurku, sepulangnya dari Arab, ia mengembara ke Persia, Irak dan Iran, dan bertemu dengan kaum Sufi Syiah. Ayah dan kakeknya memang cenderung berkiblat pada sekte Syiah, bertumpu pada kebesaran Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Leluhur mereka sebenarnya, nama Ali Hasan diambil dari rasa simpati yang sangat besar terhadap leluhur mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sedulurku, Ali Hasan sangat terkesan dengan ajaran-ajaran tasawuf Persia hingga sangat membekas dalam relung jiwanya. Jiwa mudanya belum mampu menembus inti ajaran tasawuf, sehingga ia pun melanjutkan pengembaraannya menuju tanah Jawa yang masyhur dengan para ulama kenamaan. Ali Hasan berencana akan berguru kepada Sunan Giri, seperti pesan Maulana Ishaq sewaktu ia berada di Pasai. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya, Sunan Giri sendiri merupakan putra dari Maulana Ishaq. Di tanah Jawa, Ali Hasan diterima sebagai santri di Giri. Kecerdasan dan bekal ilmu yang telah ia miliki langsung membawanya pada kedudukan terhormat dalam jajaran Dewan Wali. Di waktu itu, di Jawa, memang masih jarang dijumpai orang yang sudah bergelar haji, bisa berbahasa Arab, dan mengetahui ilmu-ilmu fikih. Dengan bekal yang telah dipunyai, wajar jika Ali Hasan langsung dipercaya untuk bergelar sunan.
Ali Hasan juga sangat berbeda dengan kebanyakan sunan muda yang gemar memperdalam ilmu fikih. Ali Hasan lebih suka memperdalam ilmu tasawuf untuk menuntaskan dahaganya terhadap makrifat. Sebenarnya Ali Hasan ingin mendapatkan ilmu makrifat ini kepada Sunan Ampel. Namun Sunan Ampel telah wafat sebelum ia sempat berguru makrifat kepadanya. Harapannya untuk belajar makrifat lantas ia sandarkan kepada Sunan Giri. Tapi kelihatannya Sunan Giri belum mau memberikan wejangan ilmunya kepada Sunan Ali Hasan, lantaran usia yang dianggap masih terlalu muda. Akhirnya Sunan Ali Hasan belajar sendiri ilmu makrifat atau sesekali belajar kepada siapa saja yang dianggap mumpuni dalam bidang ini. Pemikiran Husain Mansur, Al-Halats, dan Ibnu Arabi sangat mempengaruhi di dalam keyakinan dari Ali Hasan, karena ia sangat mendalami ajaran dua sufi yang memiliki paham wahdatul wujud atau kesatuan wujud dari Timur Tengah tersebut. Jadilah sebuah ajaran yang ia pegang sebagai sufi muda yang terkenal dengan ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Sedulurku yang berbahagia, Ali Hasan juga termasuk jajaran Dewan Wali Songo. Maka dalam diskusi keagamaan antar sesama Wali Songo, ia pun sering dilibatkan. Bahkan Ali Hasan juga ikut andil dalam pembangunan Masjid Demak. Tetapi lama-kelamaan, dalam setiap diskusi keagamaan, ia sering melontarkan ajaran tasawuf yang sudah mengarah pada ajaran wahdatul wujud yang telah dilarang oleh jumhur ulama saat itu. Hal ini membuat para anggota Dewan Wali, khususnya Wali Songo, menjadi was-was. Setelah itu tidak diberi kewenangan untuk menyebarkan agama Islam sebagaimana para wali lainnya. Ali Hasan diminta untuk memperdalam lagi pengetahuan tentang syariat agar tidak kebablasan dalam berakidah. Diskusi terbuka pun empat mata antara Sunan Giri dengan Ketua Wali Songo terjadi. Seperti halnya diskusi antara Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan Hamzah Fansuri di Aceh. Dan hasilnya sama dengan yang terjadi di Aceh. Sunan Giri tak mampu mematahkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Sunan Ali Hasan. Sunan Giri terpojok. Dengan alasan untuk menegakkan syariat Islam, Ali Hasan diusir dari Giri dan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari mereka. Keanggotaan di Dewan Wali Songo pun dicabut. Akhirnya Ali Hasan keluar dari jajaran Dewan Wali dan memilih mendirikan padepokan sendiri di sebuah daerah yang tanahnya berwarna merah kecoklatan atau disebut tanah lempung, hingga dirinya lebih dikenal dengan sebutan Syekh Siti Jenar, Sunan Kajenar, Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Brit. Sedulurku yang berbahagia, padepokan yang didirikan oleh Ali Hasan atau Sunan Kajenar ini terletak di Krendawasa, di sekitar Jepara. Tapi ada yang meyakini bahwa Lemah Abang itu berada di dekat Cirebon,
sebagaimana nama yang sampai sekarang masih dipakai, dan mengajarkan ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya. Satu hal yang kurang diperhatikan oleh Syekh Siti Jenar adalah pengajarannya kepada orang-orang yang baru masuk agama Islam, yang belum kokoh pengamalan syariatnya. Akibatnya, mereka yang telah mendapatkan ajaran manunggaling Kawula Gusti ini suka menyepelekan syariat, karena yang penting dalam beragama ialah hakikat. Bahkan karena amalan lahir dinilai kurang penting, para murid Syekh Siti Jenar banyak yang enaknya berbuat maksiat dan amoral. Sebagian dari mereka juga yang membuat onar di jalan-jalan dan pasar-pasar tanpa takut dosa. Ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar dianggap sesat oleh para wali karena dinilai telah menyimpang dari ajaran akidah. Hal tersebut diperparah dengan sikap muridnya yang suka membuat keributan di tempat-tempat umum. Hal ini menjadi alasan para wali songo untuk membujuk Sultan Demak Bintoro agar menjatuhkan hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar. Sedulur yang berbahagia, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait Syekh Siti Jenar dan ajaran manunggaling Kawula Gusti yang dibawanya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trering ungkapan ono rino ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.